Kisah Aini, TKW Indonesia yang diberkahi cinta dan wasiat nenek Melayu. Di sebuah desa kecil di Madura, Indonesia, hiduplah seorang gadis muda bernama Aini. Aini tumbuh dalam keluarga sederhana, di tengah petani yang hanya mengandalkan hasil bumi yang tak selalu melimpah. Sejak kecil, Aini sudah diajarkan untuk bekerja keras, menghormati orang tua, dan selalu berusaha memberi yang terbaik, meski dalam keterbatasan. Ayahnya seorang petani garam dan ibunya seorang penjual makanan ringan di pasar desa. Mereka tidak kaya, namun hidup mereka penuh kebersamaan. Aini adalah anak yang rajin, penuh semangat, dan sangat peduli dengan keluarganya. Namun, setelah lulus dari sekolah dasar, Aini merasa bahwa hidupnya tidak bisa terus bergantung pada usaha orang tua. Dia ingin mengubah nasib dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun, bagaimana caranya? Suatu hari, di pasar, Aini bertemu dengan seorang wanita yang berasal dari Malaysia. Wanita itu bercerita tentang betapa banyaknya kesempatan kerja di negeri jiran, terutama di Kuala Lumpur, untuk orang-orang seperti Aini yang ingin bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia menjelaskan bahwa pekerjaan ini akan memberinya penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang bisa didapatkan di Madura. Meskipun Aini masih ragu, ia tidak bisa menutupi harapannya yang tinggi. Ia ingin memberikan penghidupan yang lebih baik bagi orang tua dan adik-adiknya. Dengan tekad yang bulat, Aini memutuskan untuk merantau ke Malaysia, meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan segala yang dikenalinya, demi sebuah kehidupan yang lebih baik. Aini mulai bekerja di Malaysia. Aini tiba di Kuala Lumpur dengan rasa campur aduk. Ia merasa cemas, takut, tetapi juga penuh harapan. Setibanya di sana, ia bekerja untuk sebuah keluarga Melayu yang sudah cukup mapan. Mereka adalah keluarga yang ramah, namun hidup mereka penuh dengan aturan dan standar yang tinggi. Aini bekerja keras sebagai pembantu rumah tangga, mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, hingga merawat seorang nenek tua yang sudah lanjut usia. Nenek itu bernama Mak Siti, seorang wanita Melayu yang sudah berusia hampir 80 tahun. Badannya sudah rapuh, dan ingatannya seringkali hilang. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang Mak Siti. Ia memiliki kebijaksanaan hidup yang mendalam, serta kebaikan hati yang luar biasa. Walaupun Aini hanya seorang pembantu rumah tangga, Mak Siti selalu memperlakukannya dengan penuh perhatian. "Aini, kau anak yang baik," seringkali Mak Siti berkata dengan suara lembut, sambil menggenggam tangan Aini. Pada awalnya, Aini merasa canggung. Ia hanya seorang TKW, bekerja keras demi gaji bulanan yang tidak seberapa, sementara Mak Siti adalah seorang nenek yang dihormati dalam keluarganya. Namun, seiring waktu, hubungan mereka mulai tumbuh menjadi sangat dekat. Aini merawat Mak Siti dengan penuh kasih sayang, seperti ia merawat neneknya sendiri. Setiap kali Mak Siti jatuh sakit, Aini dengan cepat memberinya obat, menemani tiduran di sampingnya, dan selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Mak Siti pun mulai melihat Aini bukan hanya sebagai pembantu rumah tangga, tapi sebagai anaknya sendiri. Setiap kali Aini merasa letih, Mak Siti akan mengusap punggungnya dengan lembut dan berkata, "Kau anak baik, Aini. Tidak ada yang lebih berharga daripada kebaikan hati." Kata-kata itu menguatkan Aini di tengah kesulitan. Aini merasa bahwa ia telah menemukan keluarga baru. Kehangatan yang ia rasakan dari Mak Siti membuatnya merasa diterima dan dicintai. Ketika Mak Siti sakit, Aini tidak pernah meninggalkannya. Ia selalu berada di sampingnya, merawatnya hingga akhirnya Mak Siti mulai semakin lemah. Kondisi Mak Siti semakin memburuk, dan suatu malam, Mak Siti memanggil Aini dengan suara yang lemah. "Aini, kamu anakku sekarang," kata Mak Siti, menggenggam tangan Aini erat. Aini terkejut, namun air mata mulai mengalir di pipinya. "Mak Siti, saya hanya seorang pembantu. Saya tidak pantas diperlakukan seperti anak sendiri." Mak Siti tersenyum lemah. "Kau lebih dari itu, Aini. Kau telah merawatku, menyayangi aku dengan tulus. Jangan pernah merasa rendah diri. Aku tahu, kamu akan selalu menjaga rumah ini, dan kau adalah bagian dari keluargaku." Wasiat Mak Siti. Beberapa bulan setelah percakapan itu, Mak Siti jatuh sakit parah. Kali ini, tubuhnya sudah tak mampu lagi melawan penyakit. Suatu pagi,
Setelah tubuh Mak Siti semakin lemah, ia mengumpulkan keluarganya, termasuk Aini, untuk berbicara tentang warisannya. "Aini, aku ingin kau mendengarkan dengan baik," kata Mak Siti dengan suara yang sangat lemah. "Aku tahu kamu mungkin tidak mengharapkan ini, tapi rumah ini di Kuala Lumpur adalah milikmu sekarang. Aku ingin kau yang merawatnya setelah aku tiada." Aini merasa terkejut dan tidak percaya. Rumah besar yang nyaman itu, yang selama ini ia lihat dengan penuh kekaguman, kini akan menjadi miliknya? Ia tidak tahu harus berkata apa, matanya berkaca-kaca. Mak Siti tersenyum, "Aku ingin kau mengurus rumah ini dengan penuh kasih sayang, seperti yang kau lakukan untukku. Jangan takut, kau akan baik-baik saja. Ini adalah warisan cintaku padamu." Aini tidak bisa menahan air mata. "Tapi, Mak Siti, saya tidak bisa menerima ini. Saya hanya seorang pembantu rumah tangga. Anakku, kebaikan yang kamu berikan padaku lebih berharga dari apapun. Rumah ini adalah milikmu, dan aku berharap kau menggunakannya untuk kebaikan," kata Mak Siti dengan penuh keyakinan. Kehidupan setelah Mak Siti. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir itu, Mak Siti akhirnya meninggal dunia. Aini merasakan kehilangan yang mendalam. Mak Siti bukan hanya seorang majikan, tapi juga seorang ibu bagi Aini. Aini sangat mencintainya dan merasa sangat diberkati bisa merawat nenek itu hingga akhir hayatnya. Setelah pemakaman Mak Siti, Aini merasa bingung. Ia tahu bahwa sesuai dengan wasiatnya, rumah itu sekarang adalah miliknya. Namun, Aini tidak pernah menginginkan harta benda. Ia hanya ingin membuat Mak Siti bangga dengan perawatannya. Tapi kini, sebuah rumah besar di Kuala Lumpur menanti, dan Aini merasa bahwa inilah saatnya untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Aini memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu. Ia ingin menjaga rumah itu seperti yang diminta oleh Mak Siti. Seiring berjalannya waktu, Aini membuka sebuah usaha kecil di rumah tersebut, menyewakan beberapa kamar untuk orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal sementara. Dengan penuh kasih sayang, Aini mengelola rumah itu dengan hati, seperti yang selalu ia lakukan dengan Mak Siti. Kini, Aini tidak hanya menjadi seorang wanita yang sukses, tetapi juga menjadi simbol cinta tanpa syarat dan perjuangan. Dari seorang gadis sederhana di Madura yang berjuang di luar negeri, Aini kini menjadi wanita yang dihormati, dengan keluarga yang lebih besar, yang dibangunnya dengan penuh kasih, untuk mengenang Mak Siti yang telah memberikan segalanya padanya. Rumah itu tetap menjadi tempat penuh kenangan, tempat yang penuh dengan cinta yang tidak terhingga antara seorang nenek tua dan seorang TKW Indonesia bernama Aini. Suatu hari, ketika Aini sedang menyuapi Mak Siti yang sudah mulai sulit makan, Mak Siti tersenyum lemah. "Aini, kamu tidak hanya merawat tubuhku, tetapi juga hatiku," kata Mak Siti, matanya yang sudah buram menatap Aini penuh cinta. Aini terdiam, air mata menetes tanpa bisa dibendung. "Mak Siti, saya hanya ingin melihat kamu bahagia. Kamu sudah seperti ibu bagi saya. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa kamu." Mak Siti meraih tangan Aini dengan gemetar, "Kau adalah anak yang terbaik yang pernah aku miliki. Aku tak bisa membayangkan hidupku tanpa hadirmu di sini. Kau sudah menjadi bagian dari jiwaku. Ingatlah, kamu adalah anakku sekarang. Dan setelah aku pergi, rumah ini adalah milikmu. Jangan ragu untuk tetap tinggal di sini. Jaga semuanya dengan baik." Aini mengangguk sambil menangis, merasakan cinta yang begitu besar dari Mak Siti. Ia tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga dari kesempatan untuk merawat orang yang ia cintai. Namun, saat itu ia tidak tahu bahwa waktu mereka bersama semakin pendek. Kepergian Mak Siti. Tak lama setelah percakapan itu, kondisi Mak Siti semakin menurun. Tubuhnya yang renta mulai tak mampu lagi menahan sakit. Setiap hari, Aini merasakan kesakitan yang semakin dalam melihat Mak Siti semakin lemah. Meski begitu, Mak Siti tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum kepada Aini, memberikan semangat, dan berkata, "Aku baik-baik saja, Aini. Jangan khawatir." Namun, pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan terang di langit Kuala Lumpur, Mak Siti akhirnya pergi dengan damai. Aini terbangun tengah malam mendengar suara napas yang terhenti. Hatinya terasa hancur. Ia berlari ke kamar Mak Siti, namun sudah terlambat. Nenek itu telah pergi. Air mata Aini mengalir deras,
seperti hujan yang tak bisa dihentikan. Ia merasakan dunia seakan runtuh. Ia kehilangan ibu yang selama ini ia rawat, ibu yang sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Aini duduk di samping tubuh Mak Siti yang sudah terbujur kaku, menggenggam tangannya yang sudah dingin, dan berkata, "Mak Siti, maafkan Aini. Aini tak bisa membalas semua kebaikanmu. Tapi Aini akan selalu mengenangmu. Kau adalah ibu sejati bagiku." Wasiat yang mengubah hidup Aini. Setelah pemakaman Mak Siti, keluarga besar Mak Siti berkumpul di rumah itu untuk membicarakan harta warisan. Aini merasa cemas dan takut. Ia tidak tahu apa yang harus dihadapi. Namun, saat pembacaan wasiat dimulai, seluruh keluarga Mak Siti terdiam mendengar apa yang dikatakan nenek itu. "Dengan segala cinta yang aku miliki," suara pembaca wasiat bergema di ruang itu, "aku, Mak Siti, mewariskan rumah ini kepada Aini, pembantu rumah tanggaku yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang selama bertahun-tahun. Dia bukan hanya seorang pembantu. Dia adalah anakku. Aku ingin rumah ini dijaga dan dimiliki oleh Aini, seperti yang dia lakukan untukku." Aini terkejut dan tak percaya. Mata seluruh keluarga Mak Siti tertuju padanya, dan Aini merasa gemetar. "Tapi, saya tidak pantas." Aini berbisik, merasa ragu. Salah seorang anggota keluarga, seorang anak Mak Siti yang lebih muda, berdiri dan berkata, "Kami semua tahu betapa besar cinta yang telah Aini berikan kepada ibu kami. Kami tak bisa menghalangi wasiat ibu. Ini adalah hakmu, Aini. Terima kasih telah menjadi anak yang luar biasa bagi ibu kami." Aini hanya bisa menangis. Ia merasa seperti mimpi. Rumah besar itu, yang dulu hanya dilihatnya dari jauh, kini menjadi miliknya. Namun lebih dari itu, warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Mak Siti adalah cinta dan kasih sayang yang telah ia terima, yang akan selalu hidup dalam dirinya. 20 tahun yang tak akan terlupakan. Kini, 20 tahun berlalu sejak Aini pertama kali tiba di Kuala Lumpur. Ia sudah menjadi wanita yang kuat dan mandiri, dan rumah yang diwariskan oleh Mak Siti kini menjadi rumah penuh kenangan. Aini tidak hanya merawat rumah itu, tetapi juga menghidupkan kembali cinta yang ditinggalkan oleh Mak Siti. Aini masih sering mengingat kata-kata Mak Siti, "Kau adalah anakku, Aini. Jangan takut untuk menjadi siapa dirimu." Setiap hari, ia membuka jendela rumah itu dan melihat pemandangan yang sama, tetapi hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia tahu, tidak ada harta yang lebih berharga selain cinta yang diberikan oleh seorang ibu. Dan Mak Siti adalah ibunya yang sejati, yang mengajarinya arti kesetiaan, kasih sayang, dan pengorbanan. Setiap malam, Aini duduk di ruang tamu yang dulu ditempati oleh Mak Siti, dan merasakan kehadiran nenek itu dalam hatinya. "Aku akan selalu mengingatmu, Mak Siti," bisiknya dalam hati. "Terima kasih telah memberi hidup yang penuh cinta dan pengertian. Aku akan menjaga rumah ini, menjaga semua kenangan indah kita, dan melanjutkan hidup dengan cara yang kau inginkan." Aini menatap bintang di langit malam, berharap suatu hari nanti, Mak Siti akan bangga melihat semua yang telah ia capai, bukan hanya sebagai seorang TKW, tetapi sebagai seorang anak yang berjuang untuk keluarga dan cinta sejatinya 20 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan, cinta, dan harapan. Kisah Aini, seorang TKW dari Madura yang merantau jauh ke negeri orang, mengajarkan kita arti sejati dari kasih sayang. Aini tidak hanya bekerja sebagai seorang pembantu, tapi ia menjadi anak yang tak ternilai bagi seorang nenek yang membutuhkan kasih sayang. Dalam setiap tetes keringat, dalam setiap senyum yang ia berikan, Aini menemukan keluarganya yang sejati, bukan berdasarkan darah, tetapi berdasarkan hati yang tulus. Cinta Aini pada Mak Siti bukanlah cinta biasa. Itu adalah cinta yang membangkitkan harapan, memberikan kehidupan, dan melampaui segala batasan dunia. Mak Siti, meski hanya seorang nenek yang renta, memberikan warisan yang jauh lebih berharga dari harta dunia. Ia memberikan Aini sebuah tempat yang penuh dengan cinta, dan sebuah rumah yang akan selalu dihiasi dengan kenangan indah mereka bersama. Aini kini hidup dengan penuh syukur, mengingat setiap momen bersama Mak Siti, dan menjaga rumah itu dengan sepenuh hati. Apa yang Aini miliki hari ini bukan hanya sekedar harta, tetapi warisan cinta yang akan terus ia jaga dan teruskan kepada generasi berikutnya.
Kisah ini adalah kisah tentang pengorbanan, tentang bagaimana seorang perempuan dari desa kecil di Madura menemukan sebuah keluarga yang lebih besar, lebih berharga dari apapun. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan ini, cinta dan kebaikan hati akan selalu membawa kita menuju tempat yang lebih baik. Terima kasih sudah mengikuti kisah Aini yang penuh haru ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai orang-orang di sekitar kita, dan selalu memberikan yang terbaik bagi orang yang kita cintai. Jika kamu terharu dan merasa terinspirasi, jangan lupa untuk memberikan like, share kepada teman-temanmu, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dan penuh cinta.